Hello Technolovers, istilah klasemen Liga Korupsi Indonesia ramai dibahas warganet usai terkuak kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang oleh pejabat PT Pertamina Patraniaga. Klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia muncul di media sosial X Twitter setidaknya sejak 27 Desember 2024 dan disiarkan melalui akun @kanlir. Setelah kasus korupsi Pertamina muncul pada Senin 24 Februari 2025, istilah itu digunakan di akun Instagram Halo Desners. Dalam sepak bola, klasemen digunakan untuk memperingkat klub berdasarkan jumlah skor yang mereka peroleh. Klasemen Liga Korupsi Indonesia menampilkan daftar kasus korupsi terbesar atau mega korupsi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Klasemen ini juga menunjukkan kasus korupsi di Indonesia dengan nilai kerugian terbesar negara. Lantas, apa saja kasus korupsi yang paling signifikan di Indonesia sehingga dimasukkan ke dalam peringkat Liga Korupsi? Berikut daftarnya. Korupsi Pertamina diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar 968,5 triliun rupiah. Kasus pertama ini tentu saja yang bikin masyarakat syok sampai ubun-ubun loh. Gak habis pikir sih, apalagi diketahui gaji Direktur Pertamina itu mencapai 1 miliar per bulan. Kan jadi timbul pertanyaan, uang sebanyak itu untuk apa? Untuk apa? Kejagung awalnya menyatakan bahwa korupsi PT Pertamina akan mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, kasus tersebut berlangsung dari 2018 hingga 2023, sehingga kerugian tersebut dapat meningkat bahkan mendekati 1 kuadriliun rupiah. Sementara dilaporkan Kompas.com pada Kamis 27 Februari 2025, jika negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah per tahun sejak 2018. Total kerugian negara dalam 5 tahun dapat mencapai 968,5 triliun rupiah. Meskipun demikian, perhitungan ini masih membutuhkan analisis lebih lanjut. Ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor BBM melalui broker, kompensasi dan subsidi adalah beberapa elemen yang menyebabkan kerugian negara. Selain itu, distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dijual ke publik. Perbedaan harga ini dapat dianggap sebagai kerugian negara. Kasus korupsi PT Timah senilai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai 300 triliun rupiah. Kerugian ini terutama disebabkan oleh praktek penambangan ilegal yang merusak ekosistem dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara. Dalam kasus ini, beberapa mantan pejabat PT Timah dan pengusaha terkait telah dijatuhi hukuman penjara. Mantan Direktur Utama PT Timah, Riza dan Emil, masing-masing dihukum 8 tahun penjara karena terlibat dalam korupsi terkait sewa smelter dan pembelian biji timah ilegal. Selain itu, pengusaha timah Tamron juga divonis 8 tahun penjara dalam kasus yang sama. Secara keseluruhan, sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus ini juga menyoroti adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengakomodasi penambang ilegal agar tidak diburu aparat, yang kemudian diungkap dalam persidangan oleh mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk, wilayah Bangka Belitung, Ali Samsuri. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik di sektor pertambangan timah. Kasus BLBI senilai 138 triliun rupiah. Pada krisis moneter 1997, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyelamatkan 48 bank dengan menyuntikkan dana 147,7 triliun rupiah. Karena dana itu tidak dikembalikan, negara mengalami kerugian sebesar 138,44 triliun rupiah. Satuan Tugas atau Satgas BLBI melakukan upaya penagihan pada tahun 2021, namun hasilnya belum jelas. Penyerobotan lahan milik PT Duta Palma Group senilai 78 triliun rupiah. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, bekerja sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsir Rahman, untuk mengambil alih lahan 37 hektar di Riau.
Surya Darmadi dihukum 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Kasus PT TPPI nilainya 37,8 triliun. Kasus ini berkaitan dengan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI yang terlibat dalam pengolahan kondensat yang melanggar hukum di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur dari tahun 2009 hingga 2011. Beberapa orang telah dihukum karena kerugian negara sebesar 37,8 triliun rupiah. Namun Honggo Wendratno, mantan Presiden Direktur PT TPPI masih buron. Korupsi PT Asabri 22,7 triliun rupiah. PT Asabri mengalami kerugian sebesar 22,7 triliun rupiah sebagai akibat dari transaksi saham dan reksadana yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam kasus ini, dana yang dimiliki oleh anggota TNI, Polri, dan ASN diinvestasikan dalam reksadana dan saham yang bermasalah. Dalam kasus ini, 7 orang diputuskan bersalah. Kasus PT Jiwasraya senilai 16,8 triliun rupiah. PT Asuransi Jiwasraya Persero gagal membayar polisi yang dibayar oleh kliennya. 6 orang dinyatakan bersalah dan negara mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah. Investasi saving plan yang bermasalah menyebabkan skandal ini. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana tidak konsisten. Korupsi perizinan ekspor minyak sawit 12 triliun rupiah. Pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produknya yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan beberapa pengusaha besar. Tersangka diduga memberikan izin ekspor CPO yang melanggar kebijakan ekspor. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 12 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia 9,37 triliun rupiah. Ada dugaan korupsi terkait pembelian pesawat CSJ-1000 dan ATR 72-600 pada tahun 2011 karena markup harga dan pembelian pesawat yang tidak sesuai dengan persyaratan operasional. Terdakwa adalah Emir Syah Satar, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 9,37 triliun rupiah. Korupsi proyek BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informasi dari tahun 2020 hingga 2022, proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G mengalami masalah karena kenaikan harga dan pengadaan yang tidak sesuai standar. Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menjadi tersangka atas kerugian negara tersebut sebesar 8 triliun rupiah. Korupsi Bank Senturi senilai 7 triliun rupiah. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP untuk menyelamatkan sistem keuangan adalah bagian dari kasus korupsi Bank Senturi. Namun, kerugian negara sebesar 689,39 miliar rupiah. Selain itu, kebijakan yang menetapkan Bank Senturi sebagai bank yang berdampak sistematik adalah bagian dari kasus ini, yang menyebabkan kerugian tambahan sebesar 6,74 triliun rupiah. Catatan tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi Pertamina saat ini berada di posisi pertama dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia sebagai kasus mega korupsi terbesar di negara ini. Nah, itulah tadi 11 daftar mega korupsi di Indonesia yang bikin banyak masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. Kasus korupsi ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk mencegah kerugian negara di masa mendatang. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.